Akibat banjir yang melanda kota Palembang, membuat dua kawasan di Sako Baru menjadi langganan banjir. Dampak banjir terasa berat bagi kehidupan warga yang terkena banjir, bahkan seorang petani gagal panen. Senin tanggal 24 Juli tahun 2023. Banjir hari ini melanda jalan penghubung dua rusun tetangga RT, yaitu Jalan Rejung Sako Baru RT 03 RW 01 dan Jalan Karya Muda RT 01 RW 01 Kelurahan Sako Baru Palembang. Jalan ini juga sebagai jalan alternatif warga perbatasan Banyuasin Talang Keramat untuk melintas ke Palembang. Di sini kalau hujan setengah jam saja sudah banjir, anak-anak tidak sekolah, di sini motor banyak mogok, ini jalan utama 2 RT bahkan ada dari Banyuasin lewat jalan ini, ungkap Anwar, Sekretaris RT 01. Mengantisipasi banjir yang terus melanda jalan tersebut, warga telah melakukan upaya dari gotong royong membersihkan saluran air, meminta pihak kelurahan untuk menangani permasalahan banjir di tempat tinggal mereka, termasuk bermediasi dengan pihak perusahaan. Yang mana diketahui jika aliran air warga ini sedikit terhalang oleh pagar tembok perusahaan tersebut yang pada posisi aliran air yang kecil dan tembok pembatas yang tinggi, membuat air mengalir lambat. Akibat banjir kali ini, puluhan rumah terendam, bahkan jalan penghubung pun banjir dengan kedalaman batas dengkul orang dewasa, banyak kendaraan yang melintas harus hati-hati, bahkan puluhan kendaraan R2 mogok di tengah jalan dan harus didorong. Anak-anak tidak ada yang masuk sekolah. Selain itu ada beberapa pedagang yang tidak jualan karena rumah mereka terkena banjir, perkarangan musola pun terkena dampak banjir. Berbagai upaya sudah dilakukan warga setempat. Untuk itu warga dua kawasan ini meminta bantuan pemerintah Kota Palembang agar warga tidak mengalami banjir ketika Kota Palembang diguyur hujan, dan ada solusi dari pihak pabrik. Banjir yang melanda daerah Sako Baru begitu terasa bagi Joni petani sayur mayur ini seperti pakcoy, bayam hijau, bayam merah, sawi manis, dan kangkung. Harus memanen lebih cepat untuk pakcoy dan sawi jika tidak mengalami busuk akibat banjir. Tapi tentang wilayah kita ini sering terjadi banjir, itu seperti apa tanggapannya? Ya, kami ini kalau untuk banjir ini kalau hujan setengah jam ya kami sudah banjir. Tidak sekolah, saro kami ini belum yang ibu-ibu motor banyak mogok di sininya. Untuk ajuan ke pemerintah kami sudah ajukan ke belum ada kapan. Terus sebenarnya upaya apa aja sih yang sudah kita lakukan apapun? Iya kami upaya kalau ini entah 2 minggu sekali kami gotong royong untuk bersihkan kan paret apa-apa kami bersihkan. Tapi ya kami ini masih banjir contohnya rumah-rumah banjir. Lalu apa sih yang sebenarnya jadi penyebab ataupun dugaan penyebab banjir di wilayah ini sehingga sering terjadi? Ya, kami ini ada terlambatnya di pabrik anggur itu, jadi banyunya itu tidak bisa keluar dari pabrik anggur itu, tertahan banyunya kan di situ. Kenapa bisa tertahan, Pak? Masalahnya dia ngecor daknya itu tidak dibuka ini, jadi corannya itu terlalu naik pucuk, jadi banyu kami agak terlambat, sudah tuh lubangnya kecil, tidak bisa. Pak, dari banjir ini ada dampak-dampak lain yang terkena selain musola? Ya ini contohnya sayur kami, ya. sayur kan sayur kami tenggelam kalau. Kenapa, Pak? Ya sayur, ya, warga ya, pertanian ini kami kebun ini kan banyak yang mati tenggelam kan. Sudah disampaikan ke pemerintahan, Pak? Sudah Bu, sudah kami sampaikan sama Pak Lurah, sama Pak Camat kan, cuma belum ada tanggapan. Dia kapan kami undang gotong royong siap gotong royong. Nanti gotong royong, tapi untuk solusinya dari pabrik itu belum ada Bu. Jadi harapannya Pak gimana? Ya harapannya kan untuk kami bisa lewat banyu di pabrik itu ya minimal kami numpang lewat banyu lah bisa dibukanya harapannya. Dibuat ke jalan banyu. Dibuat jalan banyu, jangan supaya warga kami ini Tidak kebanjiran lagi ya? Kebanjiran lagi, minimal udah sekolah lemah kami ini. Lalu ini kan debit airnya tuh tinggi, Pak ya. Nah, ini tapi masih banyak masyarakat yang lewat jalan ini. Ini apakah jalan utama atau seperti apa sebenarnya? Ya, ini jalan utama Bu. Masalahnya kami ini ada dari 2 RT sampai 3 RT Banyuasin pun lewat sini. Nah, lalu lalangnya dari sinilah jalan pintasnya yang terdekat.
Ini masih lemah ini apa masih bisa jalan biasanya. Ya, Tidak bisa di jalan. Ya, ada bisanya. Jadi kalau misalkan cari alternatif lain, jalan Ya, lain kami muter dari Arah Banyasin, Kenten, arah Kenten, balik ke Tangerama. Lebih jauh dia, lebih jauh. lebih jauh, makanya orang nekat lewat sini Ya, sini nekat banjir. sini. Ya. Siapa Pak kita? Bapak Joni. Pak Joni, ini kan jadi langganan banjir. Iya. Ada imbas nggak ke kebun kita ini Pak? Ya ada sih imbasnya, sayuran tuh bisa gagal panen. Gagal panen terus. Iya. Kalau kerugiannya sendiri ini kan padahal belum waktunya panen kayak gitu ya. Itu kalau kerugian ditaksir sampai berapa Pak? Ya kerugian sih berapa ya? Berapa galang kan? Kurang lebih 2 juta lah. 2 jutaan ya. Kita ini panen ini kebun apa nih Pak ya? Sawi, ada sawi pacoy, ada sawi manis, tahu apa tuh kangkung, ya bayam juga ada tapi belum masih nanam baru nanam. Harapan kita sendiri seperti apa Pak? Harapannya sih gimana sih jangan banjir itu. Emang sih apa tuh rendah sini wilayahnya. Karena memang modal yang kita keluarkan bukan dikit gitu ya Iya, untuk iya. usaha tani ini. Oh, Bapak untuk usia Pak ini sayurannya ini berapa nih berapa bulan? Ini sekitar kalau ini 2 minggu nih. Kalau ini hampir sebulan sih waktunya, sebulan panen yang kalau sawi itu sebulan. Sebulan karena banjir ini terpaksa dipanen Iya, cepat Pak ya? Iya, panen cepat. Oke, makasih Bapak ya. Bu, ini kan rumah kita nih jadi salah satu dampak kayak gitu, jadi salah satu korban banjir. Kayak gitu. Nah ini gimana tanggapan kita Bu? Ya kalau bisa solusinya ya kayak mana lah, biar jangan asal hujan banjir, jangan hujan banjir. Kita di sini hampir dari 92. Nah, mulai banjir kami ini ditimpa banjir mulai dari 2001 sudah Natal. Nah, dampaknya dari situlah, dari itu 2001 sudah Natal sampai sekarang tidak ada solusinya. Sudah kita ngelapor ke sana, ke situ, minta tolong ke sana, ke situ. Tidak ada yang itu. Nggak ada yang menanggapi ya, nggak ada yang menanggapi kayak itu. Nah. Jadi kalau ini kan rumah Ibu ya di belakang. Ya. Nah ini yang kemasukan air ini sampai mana Bu? Ya seluruh rumah. Setinggi apa kalau di dalam? Kalau sekarang ya nggak tinggi, waktu tempo hari lewat dari atas dengkul. Iya, kayak gini nah. Tahun berapa? Tahu kalau tahun 2001 kayak itu ke atas gini, Pinggang ya? setes pinggang. Nah kalau jalan tuh atas sini. Dalam. Pokoknya mulai dari 2001 itu dampak banjir sampai sekarang. Nah, asal hujan banjir, hujan banjir. Sempat ngungsi lah Bu kita Bu, kalau Kami banjir. tempat ngungsi waktu 2001 kami tempat ngungsi perumahan Pusri. Ada rumah adik kosong kan. Nah, kami ngungsi hampir 2 hari 2 malam kami ngungsi ke sana. 2001. 2001 itu. Dari situlah mulai dari 2001 itulah kami sampai sekarang. Jadi sering banjir. Dia sering banjir. Kalau dulu nggak pernah banjir. Kenapa Bu itu? Emang ada apa sih kalau dugaan kita tuh kenapa kita jadi Nggak, tempat banjir? karena di bawah kan sudah sekarang banyak perumahan ya. Nah, sudah itu aliran air ini kan nggak ada lagi. Ada sih kecil. Kalau sekarang kan sungai sudah ditimbun. Kalau dulu kan ada sungai di bawah itu. Jadi kita yang Kita yang dapat dapatnya. Nampaknya ke kami. Ini seluruh ini hampir rata-rata kena banjir nih rumah nih. Cuma rumah yang tinggi-tinggi kayak itu yang nggak banjir. Nah, rumah anak ini tempo hari juga banjir. Kita sehari-hari sebagai apa? Jualan apa sih Bu? Kita ada Oh, ini anak jualan bakso ayam. Kalau ibu pembantu rumah tangga. Jadi kalau banjir stop dulu ya? Iya, stop semuanya stop. bisa merugi Nggak. juga ya. Bukan lagi rugi. Oke, kasih Bu.